Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarfina Salsabil dengan NIM 210331123, berasal dari Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang 2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fluida statis. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan fluida? Jadi, fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk. Dan apa sih itu apa yang dimaksud dengan fluida statis? Fluida statis adalah zat yang dapat mengalir dalam keadaan diam. Zat tersebut yang adalah zat cair dan zat gas. Sifat-sifat dari fluida statis adalah tidak dapat melawan secara tetap stres geser. Yang kedua, mempunyai kompresibilitas. Yang ketiga, mempunyai kentalan atau viskositas. Dalam Dalam fluida statis ada yang namanya tekanan. Tekanan adalah gaya normal atau gerak tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Rumus dari tekanan yaitu P sama dengan F per A. Dengan keterangan P yaitu tekanan dengan satuan atmosfer, yang kedua yaitu gaya dengan satuan Newton, yang ketiga luas dengan satuan meter kuadrat. Contoh soal dari tekanan yaitu sebuah buku berada di atas meja dengan luas alas 120 cm dan dengan berat 2 kg. Berapakah tekanan buku tersebut terhadap meja? Yang dapat kita jawab dengan P sama dengan F per A, di mana F yaitu M dikali G dikali A. M yaitu dari soal 2 kg. Gravitasi yaitu ketetapan yaitu 10 meter per sekund kuadrat. Dan luas penampang yaitu di soal diketahui 120 cm. Jadi kita ubah dulu ke dalam satuan meter yaitu menjadi 1,2 meter. Sehingga didapatkan hasil yaitu 16,67 Newton per meter. Selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yaitu tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Rumus dari tekanan hidrostatis yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho yaitu massa jenis zat yaitu dengan satuan kilogram per meter pangkat 3, gravitasi yaitu meter per sekund kuadrat, dan H yaitu tinggi dengan satuan meter. Baiklah, di sini kita dapat mencobakan hukum tekanan hidrostatis pada link tersebut yang sama-sama akan kita cobakan. Baiklah, setelah kita mengklik link tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Dalam simulasi terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu wadah untuk menampung fluida. Yang kedua kran, yaitu untuk yaitu untuk mengeluarkan zat cair tersebut. Selanjutnya ada kotak percepatan gravitasi, yaitu semakin kita geser ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Selanjutnya ada kotak jenis fluida, yang jika kita tekan ke kanan maka akan semakin besar. Selanjutnya kita akan mencobakannya. Yang pertama kita tampung air sebanyak-banyak sampai penuh. Selanjutnya kita tekan grid yaitu untuk ada biar muncul skalanya. Yang selanjutnya kita akan mengukur tekanannya. Kita akan mengukur tekanan pada kedalaman 1 meter. Maka didapat tekanannya yaitu 114,725 kilopascal. Dan kita juga akan mencoba menghitung tekanan dengan kedalaman 3 meter. Yaitu dapat dilihat tekanannya yaitu 134,922 kilopascal. Jika kita menggeser ke kanan, jika kita menggeser massa jenis fluidanya ke kanan, yaitu massa jenis fluidanya kan akan semakin besar, maka tekanannya pun akan semakin besar pula.
dapat dilihat pada layar. Yang selanjutnya kita akan mencobakan memvariasikan besar percepatan gravitasi. Jika kita tekan semakin ke kanan, maka nilai tekanannya akan semakin besar. Jadi dari simulasi berikut ini dapat kita simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi tekanan pada suatu fluida ada tiga macam, yaitu massa jenis fluida, gravitasi, dan selanjutnya dan juga massa jenis fluida dan kedalaman fluida dan percepatan gravitasi. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi tekanan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu penempatan infus lebih tinggi daripada pergelangan tangan pasien. Yang kedua, kapak. Yang ketiga, pengukuran tekanan ban. Dan keempat, sumur. Selanjutnya kita akan membahas hukum Pascal. Apa sih itu hukum Pascal? Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Rumus dari hukum Pascal yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi kita dapat melihat contoh hukum Pascal pada gambar berikut ini. Itu terdapat pada pipa U. Selanjutnya contoh soal untuk hukum Pascal. Sebuah benda akan diangkat dengan menggunakan dongkrak hidrolit. Massa beban 64 ton diletakkan di atas penampang A seluas 0,5 meter kuadrat. Berapakah gaya yang harus diberikan pada penampang B agar beban terangkat? Dan kita dapat menjawab dengan hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Diketahui dari soal yaitu masanya 64 ton. Jika kita jadikan ke kilogram, maka menjadi 640.000 kilogram. Dan dari soal-soal tersebut kita dapat memasukkannya ke dalam rumus, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. 640.000 kilogram per A1 sama dengan F2 per 1 dikali 8 dikali A1. F2 sama dengan 1 per 8 dikali 640.000. Jadi didapatkan hasil F2 yaitu 80.000 Newton. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi hukum Pascal pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama dapat kita lihat pada pompa hidrolik, selanjutnya dongkrak hidrolik, selanjutnya mesin hidrolik mengangkat mobil, selanjutnya rem hidrolik, yang selanjutnya tensimeter, selanjutnya alat pres hidrolik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah berat benda yang dicelupkan sama besar dengan benda yang bertambah. Rumus dari hukum Archimedes yaitu Fa sama dengan Rho dikali G dikali V. Bedanya dengan tekanan hidrostatis tadi, kita menggunakan kedalaman, maka pada hukum Archimedes kita akan menggunakan volume. Jadi dalam hukum Archimedes terdapat 3 perbedaan, yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. Pada keadaan mengapung, massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida itu sendiri. Pada melayang, kondisi melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Dan pada kondisi tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Selanjutnya, aplikasi hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada hidrometer, yang kedua kapal selam, yang ketiga kapal laut, yang keempat balon udara, yang kelima jembatan Poton. Dan di sini yaitu terdapat gambar kapal selam. Kapal laut. Kenapa kapal laut bisa melayang di atas permukaan air? Itu karena di dalam kapal laut tersebut terdapat bagian rongga udara sehingga bisa dari kapal laut tersebut tidak tenggelam. Jadi kapal laut tidak tenggelam karena terdapat rongga udara. Seberat apapun kapal laut tersebut, jika diberikan rongga udara, maka kapal laut tersebut akan terangkat ke atas permukaan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang hidrometer. Hidrometer adalah suatu alat dari kaca yang berguna untuk mengukur
density. Rumus dari hidrometer yaitu HBF sama dengan M per A dikali rho dikali F. Untuk yang selanjutnya, tegangan permukaan, yaitu gaya yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair sepanjang permukaan yang menyentuh benda itu. Yang ketiga yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala zat cair melalui celah-celah sempit atau pipa rambut. Rumus dari kapilaritas yaitu A sama dengan 2 dikali cos theta rho GR. Selanjutnya, dalam video statis kita juga akan membahas menikus. Apa sih itu menikus? Yaitu bentuk cembung atau cekung pada permukaan zat cair akibat tegangan permukaan. Jadi, menikus dapat kita lihat pada gambar sini, terdapat cekungan pada air. Dan contoh dari menikus cekung itu ada pada air. Selanjutnya, untuk menikus cembung dapat kita lihat pada gambar ini. Terdapat cekungan pada zat fluida tersebut. Contohnya yaitu pada air raksa. Selanjutnya kita akan membahas tentang adesi dan kohesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel tak sejenis. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyebabkan air menetes di ujung lain. Yang kedua, minyak tanah naik melalui sumbu kompor. Yang ketiga, air meresap ke atas tembok. Yang keempat, naiknya air melalui akar pada tumbuhan. Yang kelima, menyebarnya tinta di permukaan kertas. Selanjutnya kita akan membahas tentang viskositas. Viskositas adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tegangan maupun tekanan. Rumus dari viskositas yaitu F sama dengan 6 dikali Pi dikali mu dikali R dikali V. Ya, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.